Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Umi Halwati selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam dan teman-teman kelas 2 KPIC sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai integrasi agama dan sains serta implementasinya di masyarakat. Adapun anggota kelompok 11 yang pertama adalah Fahreja Rehan Abiansah, yang kedua adalah saya sendiri Vivi Alfiani, dan yang ketiga adalah Amanda Mutiara Wardani. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama mengenai pengertian. Pengertian integrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kemitraan yang lebih sistematis dan ekstensif antara sains dengan agama dapat terjadi di kalangan yang mencari titik temu di antara keduanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fahreja Rehan Abiansah. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. 2. Perbedaan yang sangat mendasar antara agama dan sains. Antara agama dan sains sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar yang perlu dipertimbangkan sebelum berbicara tentang korelasi antara agama dan sains. Yang pertama adalah mindset dasar keduanya yang berbeda. Kepercayaan dan kepasrahan pada kehendak otoritas lain, terutama otoritas Tuhan. Jadi dalam dunia keilmuan atau sains, ketidakpercayaan atau sebelum terbukti adalah keutamaan. Sedangkan dalam keagamaan, kepercayaanlah yang utama. Kedua, sains bersikap terbuka terhadap hal-hal baru asalkan bersifat masuk akal dan memiliki bukti. Agama sedikit berbalik dari sains. Meski umumnya manusia diharuskan menggunakan akal dalam memahami wahyu yang ada, tapi dalam kenyataannya agama cenderung bersikap defensif terhadap pemahaman baru. Ketiga, bahasa-bahasa agama lebih cenderung berupa bahasa mitos, penuh metafora, ataupun retorika. Sementara bahasa sains adalah bahasa faktual, lugas, dan literal. 3. Titik temu di antara keduanya. Setelah mengetahui perbedaan mendasar antara ilmu dan agama, kini dapat diketahui kemungkinan titik temu di antara keduanya adalah: pertama, kesadaran kritisan sikap realistis yang dibentuk oleh sains sangatlah berguna untuk mengupas sisi ilusoris agama. Bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menemukan hal yang lebih esensial dari agama. Kedua, kemampuan logis dan kehati-hatian kita dalam mengambil keputusan yang dipupuk di dunia ilmiah menjadikan kita mampu menilai secara kritis bentuk tafsir baru yang kini mulai hiruk-pikuk dan membingungkan. Ketiga, lewat temuan-temuan baru dari sains, dapat merangsang agama untuk selalu tanggap memikirkan ulang keyakinan secara baru, agar terhindar dari stagnasi dan pengaratan. Keempat, temuan terbaru iptek dalam memberi peluang agama untuk makin mewujudkan idealisme secara konkret yang menyangkut kemanusiaan secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya adalah penggabungan antara agama dan sains. Penggabungan antara agama dan sains adalah integrasi di antara keduanya. Apabila kita membicarakan tentang integrasi antara agama dan sains, maka kata yang sangat berkaitan erat adalah islamisasi atau pengislaman, di mana objek pengislamannya adalah manusia. Sedangkan apabila pengislaman pada ilmu pengetahuan menurut Faruqi, menghendaki adanya hubungan timbal balik antara realitas dan aspek kewahyuan. Dalam hal ini, setiap umat Islam dalam memahami nilai-nilai kewahyuan harus memanfaatkan ilmu pengetahuan. Bila tidak memanfaatkannya, maka umat Islam akan tertinggal dari umat-umat beragama lainnya. Karena realitasnya, ilmu pengetahuanlah yang membuat peradaban umat manusia berkembang. Agama pun ikut berperan serta dalam membantu ilmu pengetahuan sains agar tetap bersikap manusiawi.
dan selalu menyadari persoalan-persoalan konkret yang mesti dihadapi. Agama bisa selalu mengingatkan bahwa ilmu bukanlah satu-satunya jalan menuju kebenaran dan makna terdalam dari kehidupan. Selanjutnya, implementasi integrasi agama dan sains. Implementasi di masyarakat. Implementasi di masyarakat dengan melakukan kunjungan secara rutin ke tempat ibadah dari agama yang berbeda dan mendapatkan penjelasan tentang prinsip-prinsip etik yang dimiliki oleh semua agama. Dengan itu juga masyarakat diberikan pemahaman bahwa ada satu hal yang menyatukan semua agama dalam suatu ikatan yang disebut dengan pengalaman keesaan, yang mana setiap agama punya tafsir berbeda sesuai dengan perspektif kitab suci masing-masing. Selain itu, diajarkan bahwa perdamaian di dunia dapat dicapai dengan pengalaman keesaan oleh setiap individu di kalangan masyarakat. Dari sinilah akan tumbuh pemikiran tentang asumsi dasar bahwa sains dan agama bisa dan harus bekerja sama untuk menghasilkan sebuah pemahaman yang lebih kaya dari yang biasanya. Thanks for watching. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada pemateri Mas Fahreja Rehan Abiansah dan juga Mbak Amanda Mutiawardani. Cukup sekian dari kelompok kami, mungkin banyak sekali kekurangan dari kelompok kami, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.